Ya, puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semangat! Walaupun sekarang musim hujannya ternyata betulan ya. Kalau kemarin kan hari ini hujan, besok panas gitu. Sekarang rupanya serius. Nah, kita akan mulai pelajaran kita khusus menghantar kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Baik, pagi ini kita rindu belajar dari ayat Alkitab, teks Alkitab, dan saya ambil teks dari Filipi pasal yang kedua ini ya. Kita akan baca sama-sama Filipi pasal yang kedua ini, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya tampilkan di depan, saya akan bacakan perlahan-lahan. Kalau jemaat rindu buka Alkitab sendiri, yang seperti Bapak nih saya lihat tekun buka Alkitab. Silakan ya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Nah, ini rangkuman dari apa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu ya, ketika Yesus tergantung di atas salib. Nah, ayat ini begitu jelas menggambarkan bahwa yang tergantung di atas salib lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah Allah, pribadi Allah ya. Allah Anak kita menyebutnya, dalam Tritunggal Allah kita ada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Ketiganya Allah, ketiganya sama, setara, sama-sama Allah ya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Yesus, Allah Roh Kudus, ketiganya berbagi kemahakuasaan yang sama, kekekalan yang sama, kekudusan yang sama, kasih yang maha besar yang sama, karena ketiga-tiganya Allah. Kalau saya tanya jemaat, kita percaya kepada berapa Allah? Berapa Allah kita? Satu, puji Tuhan. Ya, ada satu Allah, tetapi ada tiga pribadi di sana. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena cuma ada satu Allah, maka ketiganya sama-sama Allah ya, sekali lagi. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kita akan pelajari ya teks Alkitab ini. Mulai ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dimulai dari kata hendaklah. Kehendak siapa yang dikatakan di sini? Siapa yang berkehendak? Allah, betul ya. Karena ini adalah firman Allah. Jadi Allah memiliki kehendak, lalu kamu dalam hidupmu bersama. Siapa di sini? Kamu di sini siapa? Jemaat, gerejanya tuh Tuhan. Jadi ada yang menjadi kehendak Allah bagi gereja tuh Tuhan, bagi setiap pribadi yang hadir di ruangan ini. Ya, kalau kita mengakui kita Kristen dan Kristen kita adalah Kristen yang benar, Kristen sungguh, ini kehendak Allah bagi kita ya. Apa itu kehendak Allah bagi gerejanya, bagi orang percaya? Dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau jemaat ditanya sama orang luar sana, tujuan iman Kristen apa sih? Yang menjadi kehendak Allah kepada orang Kristen apa sih? Sebenarnya pakai jawaban ini saja sudah mencakup ya. Allah memiliki kehendak bagi saya sebagai orang percaya adalah apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus.
selamat pagi. Itu. Simpel kan iman Kristen itu? Jangan ikut-ikutan, kalau di luar banyak yang bikin rumit gitu. Iman Kristen simpel. Apa yang menjadi pikirannya Yesus, menjadi pikiran saya. Apa yang menjadi isi hatinya Yesus, menjadi isi hati saya. Nah sekarang kalau saya tanya di awal nih ya, kalau kita mau tahu apa isi pikiran dan hati Yesus, kita cari kemana? Jemaat sini udah pintar-pintar, jangan cari ke tempat lain ya. Yesus Allah sudah mewahyukan isi hati dan pikirannya dalam buku tebal ini, semua punya. Ya. Makanya kita hidup dalam pengajaran firman karena kita sedang melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Orang Kristen itu. Cari tahu apa yang jadi isi hati pikiran Yesus. Apa sih yang jadi isi hati pikiran Yesus? Apa sih yang menjadi isi hati Yesus? Cari tahu dengan belajar apa yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Nggak perlu ke Gunung Kawi, nggak perlu orang Kristen. Ya, nggak perlu ke laut pantai selatan, nggak perlu. Ya, Allahnya orang Kristen, Yahweh, Yehova, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan kita Yesus Kristus sudah mewahyukan apa yang menjadi isi hati dan pikirannya dalam Alkitab. Maka tugas jemaat ketika berkumpul di gereja seperti kita pagi hari ini apa? Belajar Alkitab, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Apa itu kehendak Tuhan? Nah ini yang dirangkum dalam yang menjadi kehendak Tuhan apa? Tahu isi hati dan pikiran Tuhan lalu menaruhnya dalam kehidupan kita. Nah sekarang saya tanya dari ayat ini ya. Apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan? Tadi kita sudah tahu kan, kehendak Allah ya. Kehendak Allah adalah menaruh isi pikiran dan hati Tuhan dalam hidup kita. Sekarang saya tanya, apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan? Yang dituliskan dalam buku tebal ini. Nah, 3 ayat berikutnya merangkum itu. Saya bacakan pelan-pelan ya. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus adalah Allah ya, sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus, sama-sama Allah. Tetapi Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia lewat peristiwa Natal, kelahirannya ya. Tadi menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah rangkuman dari isi hati dan pikiran Yesus. Sekali lagi kita urut ya. Kehendak Allah bagi setiap kita orang Kristen adalah menaruh isi hati dan pikiran Yesus di dalam hidup kita, betul? Nah sekarang yang menjadi isi hati dan pikiran Yesus apa sih? Isi Alkitab yang tebal ini, ada 66 buku dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita rangkum isinya apa sih? Ini dinyatakan dari ayat 6 sampai ayat 8. Yesus menggambarkan lewat perbuatan. Ya, jadi nggak tanggung-tanggung Allah menyatakan. Apa sih isi hati pikiran Yesus? Isi hati dan pikiran Yesus? Yesus sudah memperlihatkannya lewat perbuatannya nyata. Coba renungkan. Dia Allah. Ada di tahta di sorga sana. Tapi dia mau merendahkan diri, turun ke bumi, menjadi hamba. Dia Tuhan loh ya. Kita memanggil dia apa tuh? Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Dia Tuhan. Tapi dia rela menjadi hamba, lalu menjadi manusia. Allah itu kan roh. Roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi dia rela menjadi daging sama seperti kita jadi manusia. Manusia kan terbatas ruang dan waktu, betul? Yesus waktu hidup di dunia cuma bisa melayani di sana di tanah Israel. Kenapa nggak ke Indonesia? Karena Allah menjadi manusia. Manusia itu terbatas. Daging kita ini terbatas oleh ruang dan waktu. Nah kalau Pak Primus pagi ini ada di sini, nggak bisa pada saat yang bersamaan ada di mall misalkan, atau di pasar, nggak bisa. Kita tuh terbatas. Nah, atau dalam waktu yang bersamaan ikut ibadah juga di
gereja lain gitu. Ada 2 Pak Primus, nggak bisa. Jadi kalau mau pagi ini ikut ibadah di sini, lalu berikutnya ikut ibadah di tempat lain. Kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau waktu sudah kita lewati, bisa balik lagi nggak? Waduh, kemarin kayaknya ada yang salah saya lakukan, saya mau balik lagi ke kemarin. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita dibatasi ruang dan waktu. Tapi Allah yang roh, dalam wujud roh, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Amin. Masa depan yang kita belum sampai, Allah sudah ada di sana. Kita Wahyu katakan, akulah Alfa dan Omega. Makanya kalau kita pelajari nanti ya ke depan, kitab Wahyu, ini nubuatan tentang masa depan. Bagi manusia belum terjadi, tapi bagi Allah sudah selesai terjadi. Hebat nggak Allah kita? Dia nggak dibatasi dengan waktu. Ya. Tetapi Allah anak, yaitu Yesus, rela menjadi manusia. Dia yang sebelumnya dalam wujud roh tidak terbatas ruang dan waktu, mau jadi hidup dalam daging. Lahir dari seorang rahim wanita, yaitu Maria, ya, dikandung oleh Roh Kudus. Ketika Yesus dalam wujud manusia ini, dia merendahkan diri. Nggak sampai di situ loh, ada lanjutannya ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi sudah merendahkan diri, mau masuk ke dalam daging manusia yang terbatas ruang dan waktu, padahal dia Allah. Dia masih merendahkan diri. Taatnya sampai mati. Dia mau mengalami mati. Lalu lebih merendahkan diri lagi, bahkan matinya sebagai penjahat. Yang disalib itu penjahat. Nah, itulah yang menjadi isi hati dan pikiran Yesus. Jadi kalau ditanya, apa sih yang diajarkan buku tebal ini? Kemana-mana orang Kristen bawa Alkitab. Bilang, jawab. Sekarang kita ngerti. Yang ditulis di buku tebal ini, yang kami sebut Alkitab, adalah isi hati dan pikiran Yesus. Tentang apa? Tentang Allah, pribadi Allah yang rela merendahkan diri jadi manusia, bahkan setelah jadi manusia dalam wujud hamba, bahkan kemudian taat sampai mati, bahkan matinya sebagai seorang penjahat, mati secara terkutuk. Lalu buat apa? Untuk menanggung kutuk kita, orang yang mau percaya kepadanya. Enak kan? Iman Kristen itu sederhana loh. Jadi kalau di luar ada yang coba bikin ribet, isi Alkitab cuma satu. Allah yang merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Jadi kita tahu sekarang, ketika kehendak Allah menaruh pikiran dan perasaan Yesus dalam hidup kita, kita tahu sekarang apa yang menjadi perasaan dan pikiran Yesus. Apa? Udah bisa nangkep belum? Oke. Nah sebenarnya materi firman ini sudah pernah kita pelajari ya, yang baru saja kita baca ayat 6 sampai ayat 8, yang saya kasih tanda kuning. Ini sudah pernah kita pelajari dan ada videonya di YouTube. Judulnya ini ya, mengenal Allah, menghargai karya salib Kristus. Ada 2 ya bersambung. Jadi kalau sudah ikut lama, sudah pernah dengar pelajaran ini. Jadi bagi jemaat yang baru gabung, kalau ada kesempatan boleh nonton ya. Jadi yang barusan saya jelaskan ayat 8 sampai ayat berapa? Ayat 6 sampai ayat 8 itu sudah kita kupas habis-habisan di sini ya. Oke. Balik lagi. Tapi kalau mau saya simpulkan, apa sih yang menjadi isi hati dan pikiran Kristus yang tadi digambarkan dari ayat 6 sampai ayat 8? Sebenarnya kesimpulannya ini. Menyangkal diri dan memikul salib. Dalam kerendahan hati dan penundukan diri kepada Allah Bapa. Jadi Yesus melakukan yang tadi sampai mati secara terkutuk di salib. Kalau kita rangkum ini, yang Yesus lakukan adalah menyangkal diri dan memikul salib. Maka yang Allah kehendaki ada dalam pikiran Yesus dan perasaan Yesus ini ada juga dalam pikiran dan perasaan setiap orang Kristen. Apa itu? Sangkal diri, pikul salib. Jadi Allah
yang tadinya ada di tahtanya di sorga sana, mau menjadi manusia, taat sampai mati sebagai seorang penjahat, intinya cuma itu, menyangkal diri. Dia rela meninggalkan posisinya sebagai Allah. Yesus di dunia dalam wujud manusia tetap Allah, tapi dia meninggalkan semua fasilitas sebagai Allah di sorga sana, mau masuk ke dalam dunia dalam wujud manusia bahkan mati. Itu adalah penyangkalan diri. Dia mau pikul salib. Inti kekristenan adalah sangkal diri, pikul salib. Apa yang menjadi isi hati dan pikiran Yesus, hendaklah kamu menaruh itu dalam hati dan pikiranmu. Kekristenannya sebenarnya sederhana. Jadi kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, tujuannya apa sih? Supaya apa yang sudah dilakukan Yesus, kami juga melakukannya. Apa itu? Sangkal diri, pikul salib. Simpel kan? Nah, ketika Yesus selesai melakukan tugasnya dalam penundukan diri kepada Allah Bapa, dia selesaikan tugasnya sampai mati di salib, lalu dia bilang, sudah selesai gitu kan? Lalu dia mati, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang terjadi? Nih, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan itu Tuhan, kita tuh hamba. Menjadi orang Kristen tuh menjadi hamba Yesus ya. Karena Yesus sudah melaksanakan tugasnya dengan tuntas, selesai, apa yang dikehendaki Bapa dia selesaikan sampai mati di atas kayu salib, maka ketika dia bangkit dari kubur lalu naik ke sorga, Allah meninggikan dia, memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya semua makhluk, semua manusia di bumi bertekuk lutut dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi setelah Yesus menyelesaikan tugasnya ini, mati di salib, barulah Yesus kita sebut sebagai Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini artinya penguasa dan pemilik segala sesuatu. Itu kata Tuhan. Jadi orang Kristen kalau manggil Yesus Tuhan, ngerti nggak sih maksudnya kata Tuhan di depan nama Yesus? Kan kita nggak cuma dalam nyanyian kan, kadang dalam pembicaraan juga Tuhan Yesus gitu kan. Nah, ngerti nggak ketika kita menyebut kata Tuhan di depan nama Yesus, arti kata Tuhan apa? Dia pemilik dan penguasa mutlak segala sesuatu, termasuk hidup kita. Nah, maka apa yang Yesus lakukan, tunduk kepada Allah Bapa, taat kepada Allah Bapa, menyangkal diri, merendahkan diri, pikul salib, sampai selesai mati di atas salib. Sekarang bagi kita orang percaya yang menaruh pikiran dan perasaan yang sama, ketaatan kita tujukan kepada Tuhan Yesus. Makanya kita panggil Yesus sebagai Tuhan. Ya. Nah, kalau nama di belakangnya Kristus, sudah tahu kan jemaat? Artinya Kristus itu yang diurapi. Kata Kristus dalam perjanjian baru itu sama dengan kata Mesias dalam perjanjian lama. Artinya yang diurapi, yang memang sudah Allah tetapkan untuk menjalankan tugas ini. Mati di atas salib untuk menebus dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Kita sekarang ngerti ya, kalau kita diperintahkan, ini yang menjadi kehendak Allah Bapa supaya kita menaruh apa yang menjadi pikiran dan perasaan Yesus dalam hati dan pikiran kita, maka itu adalah sangkal diri dan pikul salib. Menundukkan diri, taat. Inti kekristenan itu taat. Allah nggak cari orang pintar, walaupun pintar nggak salah. Tapi yang Allah cari adalah orang yang mau taat, mau tunduk kepada apa yang menjadi hati dan pikiran Yesus. Allah nggak cari orang kaya, walaupun kaya nggak salah. Tapi yang Allah cari adalah orang yang taat, tunduk kepada Yesus. Memanggil Yesus Tuhan tuh ngerti apa maksudnya Tuhan. Oh, dia yang memiliki segala sesuatu, dia yang menguasai segala sesuatu, termasuk hidup saya, termasuk masa depan saya.
Jadi kalau tadi di awal kita bernyanyi, belakang langit biru ada mahkotaku, itu semua milik Yesus. Sorga itu penguasanya, pemiliknya adalah Yesus. Kalau kita mau masuk ke sana, mau menerima mahkota yang Tuhan sudah sediakan di belakang langit biru sana, maka kita memanggil dia Tuhan. Artinya Tuhan apa? Tunduk. Mengakui Yesus sebagai pemilik dan penguasa mutlak segala sesuatu. Hidup kita, harta kita, rumah kita, mobil kita, karir kita, usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan masa depan kita. Coba renungkan. Banyak orang Kristen sekarang memanggil Yesus Tuhan, tetapi hidupnya enggak mengakui Yesus sebagai pemilik dan penguasa mutlak segala yang kita miliki. Bahkan menjalani kehidupan Kristen saja pengen versinya saya Kristen. Di KTP ditulis Kristen. Tiap hari Minggu ke gereja rajin, bahkan aktif melayani. Tapi ketika menjalani kehidupan Senin sampai Sabtu, terserah saya, mau-maunya saya, suka-sukanya saya. Cara saya menjalani kehidupan pribadi saya, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, pergaulan, studi, karir, dan sebagainya, terserah saya. Padahal yang menjadi kehendak Allah apa? Menaruh isi hati dan pikiran Yesus dalam hati dan pikiran kita. Yang intinya adalah apa tadi? Sangkal diri dan pikul Makanya minggu kemarin kita sudah singgung. Musuh kita apa dalam iman Kristen? Diri sendiri. Makanya untuk bisa mengalahkan diri sendiri, kita harus meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Apa itu? Sangkal diri. Hidup kita itu bukan milik kita. Nah, Oma mungkin dari sisi usia di atas saya. Tapi kalau Tuhan berkehendak, Dani kamu mati duluan, apa saya bisa nawar nggak? Atau Oma protes, loh saya lebih tua, saya duluan. Nggak bisa Oma. Kalau Tuhan kehendaki Oma lebih lama katakan ke depan, lalu Dani duluan, kita nggak bisa nawar. Nah, kenapa sih kita tiap hari melihat kematian? Sebenarnya itu pesan Tuhan. Nggak ada dalam hidup ini punya kita. Jangankan kekayaan kita, karir kita, apa yang kita miliki. Nah hidup kita aja bukan punya kita. Tapi masih banyak manusia di luar sana di gereja manggil Yesus Tuhan. Dalam pujian manggil Yesus Tuhan. Tapi itu menjadi kata yang tidak berarti. Ngerti nggak sih ketika kita manggil Tuhan itu kepada Yesus? Dia pemilik mutlak, penguasa mutlak. Sekarang kan sudah menjelang Natal ya. Gereja-gereja sibuk ngapain? Gereja-gereja sibuk ngapain kalau mau Natal? Oh, istri saya sudah bilang kemarin, cari seragam. Coba ya, saya sih tidak melarang, tidak anti, dan itu tidak salah. Tapi ya mikirin dulu yang lebih utama gitu. Perhatikan jemaat hari-hari ini, yang namanya musibah banjir di mana-mana. Nggak cuma di Indonesia loh, itu seluruh dunia. Coba kenapa Tuhan adakan itu menjelang Natal? Coba mulai peka terhadap pesan Allah. Banyak orang Kristen sekarang nggak peka loh. Nah kalau kita hidup dalam pengajaran firman, kita diajak peka. Menjelang Natal Tuhan kasih memang sih banjir biasa, tapi tahun ini khusus loh banjir. Volumenya besar ya, banjir bandang disebutnya. Lalu kejadiannya serentak di mana-mana, betul ya? Kita bisa lihat di berita. Dan itu nggak cuma di Indonesia. Coba orang Kristen memiliki kepekaan secara rohani. Kenapa sih menjelang Natal Tuhan kasih ini? Dulu kita ingat nggak? Pandemi pertama ketahuan menjelang Natal juga kan, deket-deket Natal. Ingat nggak? Coba, bisa nggak orang Kristen yang menurut kehendak Allah menaruh pikiran dan perasaan Yesus dalam kehidupannya, untuk Natal kali ini mulai introspeksi, mulai menguji segala sesuatu. Jangan-jangan Natal selama ini, tahun-tahun kebelakang tuh kita salah merayakan Natal. Apa sih merayakan Natal? Coba sekarang saya tanya, maksudnya kita merayakan Natal apa? Setelah belajar sampai sini ya, belum selesai ini pelajaran kita hari ini. Tapi sampai sini udah nangkep belum? Kenapa kita merayakan Natal?
Ya, apa yang sudah Yesus lakukan, sangkal diri pikul salib, itu dijadikan teladan dalam hidup kita. Kenapa sih yang dikejar bikin seragam baru mau Natal? Emang seragam tahun lalu sudah lecek? Sudah sobek-sobek? Coba, ini yang dikejar ego. Belum lagi nanti Natalannya rame-ramenya ya, lebih dipentingkan rame-ramenya. Jemaat yang saya kasihi, kan saya sering bersaksi ya. Dalam pengalaman saya menjadi pendeta itu, Cilengsi itu tempat yang ke-7 yang saya singgahi dalam pelayanan. Terakhir di Bandung kan sebelum ke Cilengsi. Dan dalam pengalaman perjalanan saya melayani sebagai pendeta, saya menangkap gereja sekarang tuh ego yang dikejar dalam merayakan Natal. Nah kalau saya cerita sama jemaat, gereja-gereja besar yang pernah saya singgahi, terakhir di Bandung. Sekali merayakan Natal tuh di atas 100 juta, habis. Cuma satu kali perayaan loh. Nah, coba ya, dengan kondisi Natal sekarang Tuhan izinkan banjir di mana-mana secara bersamaan. Nah, sementara kita berbicara kan Garut sama Tasik ya, hari kemarin kalau nggak salah. Coba kita merenung. Ingat kembali, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa tujuan dari Natal adalah Yesus memberikan teladan sangkal diri pikul salib. Tuhan kita hebat loh. Ketika memerintahkan umatnya sangkal diri pikul salib, Tuhan gak duduk-duduk di tahtanya di surga lalu main perintah, hei umatku kalau kamu mengaku Kristen sangkal diri pikul salib. Lalu Allahnya diem aja? Enggak. Allah kita hebatnya, ketika memerintahkan umatnya untuk sangkal diri pikul salib, dia melakukannya lebih dulu. Tadi ya kita sudah baca kan? Ayat berapa? 6 sampai ayat 8. Dia yang adalah Allah, tidak menganggap itu sebagai hal yang harus dipertahankan, merendahkan diri, mengambil wujud hamba, menjadi manusia, taat sampai mati, bahkan mati sebagai seorang Jadi Allah kita hebatnya nggak cuma memerintahkan, dia mencontohkan, dia meneladankan. Ini loh yang ada dalam hati dan pikiran Yesus. Demi digenapinya rencana kekal Allah, yaitu umat manusia yang mau percaya diselamatkan, manusia yang semuanya harusnya ada dalam antrian masuk neraka, tetapi yang mau percaya dipindahkan masuk ke dalam antrian masuk surga, Yesus rela sangkal diri pikul salib. Nah sekarang kita memanggil Yesus Tuhan, mau nggak kita sangkal diri pikul salib untuk Tuhan kita? Kekristenan itu simpel, gereja sekarang bikin ribet. Mau Natal simpel, kita diingatkan bahwa inti kekristenan adalah meneladani apa yang Yesus telah lakukan. Sangkal diri pikul salib, itu artinya kita menaruh apa yang menjadi isi hati dan pikiran Yesus dalam hati dan pikiran kita. Sederhana ya, ingat sekarang mau Natal. Kita merayakan Natal bagi Yesus apa bagi ego kita? Kita nggak anti perayaan Natal ya, nanti jemaat silahkan berdiskusi Natal kita mau ngapain, tapi jangan buat ego. Puluhan juta, ratusan juta dihabiskan, cuman menyenangkan jemaat, bukan menyenangkan Tuhan. Ayo kita mengajak kekristenan untuk introspeksi ya. Kan kalau sudah bulan-bulan gini sudah dibentuk panitia Natal biasanya ya di gereja-gereja besar. Ya, saya hanya mengingatkan ya, menyampaikan apa yang Yesus. Oke lanjut ya. Jadi ini ayat, sekali lagi ayat 5 sampai ayat 8, kalau kita rangkum ini yang Yesus lakukan. Ya, sangkal diri pikul salib dalam kerendahan hati dan ketundukan kepada Allah. Itu yang Allah kehendaki ada dalam hidup kita. Oke lanjut ya. Nah sekarang kita coba baca Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Yang saya tadi kasih tanda merah, sangkal diri pikul salib, saya kasih tanda merah juga di sini. Nanti kita lihat persamaannya di mana ya. Coba kita baca dulu. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, perhatikan yang saya kasih tanda merah ini,
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya yang di sini? Yesus, saya ganti ya. Mereka juga kita, gereja Tuhan, umat Tuhan yang benar Kristennya, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Supaya ia, Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Aminkan dulu sampai di sini. Jadi orang Kristen yang benar, yang Kristennya sungguh-sungguh, kita adalah adiknya Yesus. Secara rohani kita adalah saudara-saudara, banyak saudara dari Yesus, dan Yesus menjadi yang sulung. Yang sulung dalam pengertian apa sih? Kita menjadi saudara Yesus secara rohani dalam pengertian apa sih? Yaitu ketika kita serupa dengan serupa dalam hal apa? Yang sebelumnya kita pelajari. Apa Pak? Yang Tuhan kehendaki ada dalam hidup kita apa? Sangkal diri pikul salib. Coba renungkan dahsyatnya Allah kita. Kita yang masuk iman Kristennya benar, sudah Allah tetapkan dari semula supaya kita sama dengan Kristus. Sama dalam hal apa? Berani sangkal diri pikul salib. Kalau dulu Yesus sangkal diri pikul salib demi menyelamatkan kita, sekarang kita sangkal diri pikul salib demi menggenapi rencana Allah di dalam Kristus. Kita sangkal diri pikul salib buat Yesus dan kerajaannya. Supaya sebanyak mungkin umat manusia di dunia ini bisa ikut dalam perjalanan menuju belakang langit Ada musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis. Dan dengan segala tipu daya dustanya mencoba menyesatkan banyak manusia sehingga tidak sampai ke belakang langit biru. Di mana di sana ada mahkotaku. Di sana aku melihat Yesus, wajah pelepasku. Itu usaha iblis dengan melakukan tipuan. Nah, manusia yang egonya besar, nggak mau sangkal diri, mereka yang akan ikut tipuannya iblis. Jadi kalau manusia berdosa, siapa yang salah? Siapa yang salah? Egonya nggak mau disangkal. Simpel jadi orang Kristen. Coba jemaat praktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulai sangkal ego. Ada keinginan yang di luar kewajaran? Enggak. Walaupun mungkin kita mampu. Enggak. Saya mau mengikuti teladan Oh, dia Allah. Kalau mau dia enggak usah turun. Kalau mau Yesus tinggal aja di sorga. Tapi dia sangkal diri. Dia mau turun ke bumi. Demi apa? Menyelamatkan kita. Mau enggak sekarang kita sangkal diri demi kerajaannya. Demi Tuhan kita. Ada yang namanya kebutuhan, hidup manusia ya. Ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Kalau hal kebutuhan, Allah pasti cukupi. Kejarlah kerajaan. Segalanya akan ditambahkan. Pokoknya yang keperluan Tuhan bilang pasti asal kitanya jangan malas. Kayak Pak Primus sampai tengah malam. Yang penting itu mau bekerja gitu. Kan Alkitab di ayat lain bilang, orang yang malas tuh jangan makan. Jadi Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Ini ada kebutuhan, kita bicara kebutuhan. Tuhan akan cukupkan asal kita mau bekerja. Tapi kalau soal keinginan, hati. Keinginan manusia tuh gak ada ujungnya kalau diikutin. Betul ya? Nah ini loh yang Tuhan inginkan, kita berani sangkal. Nah kalau ego kita tinggi, uang saya, Dani mentang-mentang pendeta segala nggak boleh, uang saya, hidup saya, karir saya, gaji saya, terserah saya dong. Nah, lewat pelajaran firman pagi hari ini, kalau kita Kristennya benar, apa yang menjadi kehendak Allah? Menaruh pikiran dan perasaan Yesus dalam hidup kita. Apa itu pikiran dan perasaan Yesus? Sangkal diri, pikul salib demi ikut kehendaknya Nah kalau jemaat sudah saya terangkan sampai sini, sekarang bisa kan membedakan Kristen yang benar dengan Kristen yang perlu dipertanyakan. Tujuan Allah sejak semula memilih kita, supaya kita serupa dengan Kristus, mampu
menaruh isi hati dan pikiran Kristus di dalam kita. Sangkal diri, pikul salib. Nah, kalau saya mau menyenangkan jemaat, saya tidak akan ajarkan firman ini. Banyak gereja di luar sana nggak pernah mengajarkan ayat ini. Hidup seenaknya. Kita tidak ya, karena kita ingin hidup dalam rencana kekal Allah. Kita sudah nyanyi di awal. Tujuan kita belakang langit Tahu nggak lagu ini sering dinyanyikan kalau acara apa? Penguburan. Padahal yang dikuburkan kan udah meninggal. Nggak perlu diingatkan lagi, belakang langit biru. Saya udah mati di dalam kubur. Justru lagu ini buat kita. Nah, khususnya menjelang perayaan Natal, ingat loh. Yesus datang pada Natal itu untuk ini, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Dan itu bisa terjadi ketika kita mulai belajar sangkal di. Emang kalau ke gerejanya Om Dani di Medlands ini ribet, firmannya keras, serius, lama lagi. Mending cari gereja yang. Tapi coba, kalau roh kita sudah Tuhan ubahkan, kita tahu loh apa yang utama. Kita bukan anti nyanyi-nyanyi ya. Nanti kalau Bu Christine sudah bisa pimpin pujian, kita nyanyi. Tapi saya pengen pujian nyanyi setelah saya belajar firman. Setelah saya tahu isi hati dan pikiran Yesus. Lalu menaruhnya dalam hati dan pikiran saya. Belajar sangkal diri dalam praktek kehidupan saya hari ke hari. Baru saya nyanyi buat Tuhan. Bedanya lain loh. Ketika kita sudah benar, menaruh pikiran dan perasaan Yesus dalam hidup kita, ketika kita menyanyi lain, kita akan memuji Tuhan seperti Daud memuji Tuhan. Ya? Ya? Oke, lanjut dulu ya. Kita udah sampai di sini. Jadi yang saya kasih tanda merah serupa dengan Kristus itu loh. Kita dimampukan sangkal diri, pikul salib. Lanjut ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Nah, kalau saya rangkum dari teks Alkitab ini, maka ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen benar. Dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Dibenarkan lewat karya salib Kristus. Ketika kita masuk iman Kristen, itu kita dibenarkan. Jadi orang benar. Tapi bukan oleh kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran Yesus. Kita dihapuskan dosa-dosa kita, sehitam apapun. Menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Tapi hukuman atas dosa ini kita menjadi putih karena hukuman atas dosa sudah ditanggung Yesus. Jadi lewat karya salib Kristus, kita akan masuk perjamuan kudus hari ini, kita dibenarkan. Nah, setelah kita dibenarkan, bukti bahwa kita sudah dibenarkan, bukti bahwa Kristen kita benar, kita menjalani dalam hidup di dunia ini proses yang namanya dikuduskan. Inilah dikuduskan, dijadikan serupa dengan Kristus melalui penyangkalan diri, pikul salib dalam kerendahan hati dan ketundukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan cara inilah kita memuliakan Allah, atau dalam bahasa Roma tadi, kaget dong. Dalam bahasa Roma 8 tadi, kita menjadi adik-adik rohaninya Yesus. Amin. Gak ada cara lain kita menjalani proses pengudusan ini selain dengan sangkal diri, pikul salib. Itu loh, kalau kita mengaku Kristennya benar, atau secara rohani adik-adiknya Yesus. Jadi Yesus bakal punya banyak saudara, lalu Yesus menjadi yang sulung. Katakan tadi kan Roma 8. Jadi kalau ditanya, kalau saya ngobrol sama orang, Dani Kristen ya? Oh, saya bukan sembarang Kristen, saya bukan Kristen KTP, saya adiknya Yesus. Amin. Loh, dalam hal apa kamu adiknya Yesus? Serupa dengan kakak sulung saya Yesus. Serupa dalam hal apa? Saya mau sangkal diri, pikul salib selama menjalani hidup dunia ini demi kerajaan Allah. Nah, kalau kita menjalani ini, pengudusan, ujungnya adalah masuk ke tempat di belakang langit biru, di mana di sana tersedia mahkota bagi saya. Ada 3 proses ini. Banyak orang Kristen gak ngerti loh. Boleh coba. Boleh dites. Sebagai orang Kristen,
Kita hidup di dunia itu apa sih yang kita jalani menurut kehendak Allah ya? Pengudusan, dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Dan ini semua Allah yang melakukan. Kita cuman tunduk, taat, sangkal diri. Matikan ego kita dari hari ke hari. Tuhan akan mengerjakannya di dalam hidup kita lewat apa? Roh Kudus dan kebenaran pasti jadi. Yang sudah dibenarkan oleh karya salib Kristus, pasti ujungnya dimuliakan. Gak mungkin gagal. Jadi Kristen tuh gak mengenal murtad kalau Kristennya benar. Kristen benar tuh apa? Sudah dibenarkan oleh Allah. Nah kalau ada orang Kristen murtad, diberitakan di mana-mana. Saya katakan selalu saya jawabnya sama dari dulu. Itu Kristennya belum jadi adiknya Yesus. Kalau sudah jadi adiknya Yesus gak mungkin murtad. Pasti sampai sini. Coba ya baca lagi ayat tadi. Saya pengen menegaskan saja karena di luar itu Mbak ya. Saya baca lagi ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa kebaikan yang didatangkan Allah? Di mana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, gereja di luar sana menafsirkan kebaikan di sini apa? Karir yang bagus, mobil yang mewah, rumah yang mentereng, usaha yang sukses. Bukan berarti itu salah ya. Tetapi yang dimaksud Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di sini dalam tujuan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu loh. Di sana Allah bekerja. Menjadi serupa dengan Kristus, sangkal diri pikul salib itu berat. Kita kalau mengandalkan kemampuan manusia nggak bisa. Saya tanya istri saya. Kalau dengan kekuatan Dani, mungkin pagi ini saya nggak akan berdiri di mimbar. Ini istri saya. Bukan oleh kemampuan kita bisa sangkal diri pikul salib. Maunya saya tanya istri saya sudah sempat ngomong, pengennya diliburkan aja ibadah pagi ini. Saya sedang menghadapi satu masalah, saya nggak akan cerita masalahnya. Tapi demikian berat masalah itu sampai saya stres. Saya sempat bilang ke istri saya, udah liburkan dulu lah ibadah minggu besok. Saya nggak mood melayani Tuhan. Nggak mau saya belajar, lagi malas, bilang ke istri. Tapi toh kalau pagi ini saya dipertemukan dengan jemaat, saya bisa memberitakan firman, bukan kekuatan saya. Jadi Allah turut bekerja dalam hidupnya Dani, bisa mengajarkan firman pagi hari ini. Ya? Itu loh yang disebut Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, memampukan kita sangkal diri pikul salib. Kalau maunya ego saya, gak mau belajar, gak mau ngajar firman, ibadah. Tapi saya sangkal diri pikul salib. Berat kalau lagi ada masalah. Betul apa betul? Nah ayo saya ajak jemaat berjuang bersama dengan saya. Saya tidak lebih hebat dari jemaat. Kita sama-sama hebat ketika Allah turut bekerja memampukan kita. Siapapun kita. Kalau saya berdiri di mimbar kan karena tugas saya gitu. Tapi di hadapan Allah secara pribadi semua sama. Pendeta atau gembala tuh nggak lebih hebat dari jemaatnya. Sama. Kalau enggak oleh kekuatan dari Allah, kita nggak mampu sangkal diri pikul salib. Lanjut dulu ya. Oke. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Tadi kita dapat di sini dipilihnya. Nya di sini siapa? Allah yang memilih. Ditentukannya. Allah yang menentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga itu ya, yang di ajung awal tuh prosesnya dibenarkan dulu, dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakan, semua adanya. Siapanya di sini? Kalau Allah sudah membenarkan kita, maka Allah pasti memuliakan kita. Coba saya tanya jemaat kalimat terakhir ya.
Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Ada nggak di sini kesan seolah-olah yang sudah dibenarkan bisa gagal di tengah jalan? Enggak. Karena sejak semula Allah sudah memilih dan menetapkan. Maka ketika Allah merealisasikan itu, ketika Allah membenarkan seseorang, maka Allah pasti akan memuliakannya. Artinya perjalanan iman Kristen kita pasti sampai di tujuan akhir. Belakang langit tapi jangan mengandalkan ego kita. Dalam menjalaninya kita harus sangkal diri, pikul salib itu menderita ketika kita sangkal diri. Ketika kita menekan ego kita menderita kan? Secara daging. Itu pikul salib. Ya. Jadi dari awal sampai akhir Allah yang melakukannya. Nih ya, saya kasih Allah yang melakukan. Dari dibenarkan sampai dimuliakan pasti jadi. Tapi itu ditunjukkan di sini dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita rela dikuduskan. Lewat apa? Sangkal diri, pikul salib. Saya omat-omat kepada jemaat ajaran ini karena di luar sana banyak gereja mengajarkan lain. Hidup seenaknya kepada jemaat. Khotbah-khotbah atau ayat-ayat Alkitab yang seperti ini enggak dikhotbahkan, enggak diajarkan. Oke ya, lanjut dulu. Nah, kita sudah belajar dari pelajaran kelahiran kembali kan kita sudah membedakan ya. Yang sudah dilahirkan kembali di sini. Betul kan? Dari antrian masuk neraka kita dipindahkan kepada antrian menuju surga belakang langit biru. Nah, gambar yang tadi dalam gambar ini seperti apa? Nah, kalau saya satukan seperti itu. Jadi kita tuh dibenarkan oleh karya salib Kristus lewat proses yang namanya kelahiran menjadi orang benar tuh dilahirkan kembali. Kan kita sudah belajar kan minggu lalu. Nggak ada kehidupan sebelum kita dilahirkan. Kehidupan secara rohani. Sebagai orang benar. Adik-adiknya Yesus yang sulung. Kita mengejar serupa dengan dia. Nah barulah perbuatan baik kita lakukan dalam proses apa itu pengudusan? Sangkal diri, pikul salib. Mematikan ego demi kerajaan Allah. Maka perbuatan baik yang kita lakukan sah di hadapan Allah kalau dilakukan dalam penyangkalan diri dan pikul salib. Nah kalau merayakan Natal tujuannya menyenangkan jemaat, itu enggak sah. Itu masih di bawah sini. Baik perbuatannya. Kan gereja-gereja besar sekarang yang duitnya banyak, ketika merayakan Natal kan berbuat bakti sosial kan, bagi-bagi berkat. Perbuatan baik kan? Tapi kalau itu dilakukan tidak dalam pengudusan, tidak dalam sangkal diri pikul salib, berarti dia belum benar. Dia pasti melakukan itu buat dipuji dirinya gitu loh, bukan buat kemuliaan bagi Allah Bapa. Bukan dalam ketundukan kepada Yesus. Banyak orang Kristen sekarang banyak berbuat baik tapi bisa membedakan sekarang ya Kristen yang benar dengan Kristen yang lain. Jadi bukan saya bilang kalau berbuat baik itu tidak baik. Perbuatannya baik. Masalahnya kamu melakukan perbuatan baik itu bagi kamu, bagi gereja kamu, atau bagi Yesus. Itu yang jadi masalah. Nah kalau kamu melakukan Natal setiap tahun, walaupun di situ ada perbuatan baik, banyak perbuatan baik, tapi dilakukan tidak dalam penyangkalan diri dan pikul salib, tidak dalam mematikan ego, pasti bukan buat Allah. Pasti bukan buat Allah. Jadi 100 juta habis buat perayaan Natal, buat apa? Buat siapa? Buat manusia. Dan itu bukan cuma tidak masuk hitungan Allah, tapi mendatangkan murka Allah. Makanya kalau dalam khotbah-khotbah yang lalu saya bilang, gereja zaman sekarang tuh merayakan Natal hati-hati. Jangan-jangan menumpuk dosa. Ya. Jadi ini selaras kan dengan pelajaran kita sebelumnya. Oke lanjut ya, karena kita mau perjamuan kudus, kita lihat agak cepat. Oke. 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus
Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Itulah karya salib Kristus. Ketika Yesus dibangkitkan, kita dibangkitkan menjadi manusia-manusia baru. Kita masuk ke dalam kelahiran kembali. Kita diakui sebagai adik-adiknya Yesus secara rohani. Dengan satu ciri utama. Kan kalau orang dilahirkan tuh, sekarang kan kalau terjadi suatu anak, katakanlah pengen diketahui ini bapak yang benar, bapak kandungnya siapa, itu biasanya dengan tes apa? DNA. Tahu kan jemaat? Tes DNA katanya. Tes di laboratorium, wah DNA-nya sama, oh berarti si A itu bapaknya benar. Nah, kita dilahirkan kembali sebagai manusia rohani, ada DNA yang kita bawa. Yaitu keserupaan dengan Kristus. Apa itu? Berani sangkal diri pikul salib. Jadi kalau kita mau ngetes, ini anak Allahnya benar nggak? Ini adiknya Yesus benar nggak? Tes DNA-nya. Sebagai orang Kristen apa DNA kita? Berani sangkal diri pikul salib. Ya mungkin waktu dilahirkan masih sedikit serupanya. Tapi dengan bertumbuhnya kita semakin dewasa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, makin kelihatan. Makin serupa, benar nih. Adiknya Yesus benar kelihatan. DNA-nya sama, berani sangkal diri pikul salib. Dan ini pintu masuknya adalah kebangkitan Yesus. Untuk itulah Yesus mati di salib. Untuk itulah Yesus merendahkan diri. Rela mati menanggung dosa kita. Supaya ketika dia mati, manusia lama kita mati. Manusia yang penuh dengan ego. Merayakan Natal hanya untuk manusia. Ketika Yesus bangkit, kuasa yang membangkitkan Yesus, membangkitkan kita dari kematian secara rohani. Menghidupkan kita, melahirkan kita kembali. Lahir kemana? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Sesuatu yang kekal. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan bagi kita di sorga. Jadi ketika Pak Primus dilahirkan kembali Pak, Tuhan sudah menyediakan bagian yang kekal buat Bapak di sorga. Nah kalau sudah menyediakan bagian bagi kita yang kekal tersimpan di sorga, masa di tengah jalan tiba-tiba kita gagal? Kalau Tuhan sudah menyediakan bagian yang tidak bisa layu, yang tidak bisa cemar, yang kekal di sorga untuk Dani, pasti Dani sampai ke sana. Bukan dengan ego Dani, bukan mengandalkan kekuatan Dani, tetapi mengandalkan kuasa dan kasih Yesus. Saya kira sampai di sini ya. Jadi ketika kita masuk dalam perjamuan kudus sebentar, ingat apa yang menjadi kehendak Allah Bapa dalam hidup kita? Menaruh pikiran dan perasaan Yesus dalam pikiran dan perasaan kita. Apa itu pikiran dan perasaan Yesus? Sangkal diri pikul salib. Itu DNA kita sebagai seorang Kristen. Itu yang akan menyatakan kita benar adiknya Yesus. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan kita akan masuki perjamuan kudus sebentar sambil berkata hati kita, terima kasih Tuhan sudah mengangkat saya menjadi adiknya Yesus. Dan saya akan berjuang dalam kehidupan saya di dunia ini untuk keserupaan dengan Yesus semakin nampak. Lewat apa? Belajar terus apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Sampai tahun ini mungkin saya baru tahu itu dalam aspek pribadi. Dalam aspek usaha apa? Supaya saya menaruh isi hati dan pikiran Yesus dalam aspek usaha, pekerjaan apa? Belajar. Dalam aspek rumah tangga apa? Belajar. Dalam aspek keluarga apa? Belajar. Karir, pernikahan, studi, belajar. Supaya apa yang menjadi isi hati dan pikiran Kristus terus memperbaharui hati dan pikiran kita. Semakin kelihatan kan keserupaannya? Semakin kelihatan ini DNA-nya memang DNA Allah ini. Benar ini anak Allah, benar ini adiknya Yesus. Maka kalau kita baca Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita meninggalkan keserupaan kita dengan dunia sedikit demi sedikit, lalu merelakan diri kita, menekan, mematikan ego kita, lalu tunduk, taat, kerendahan hati. Bentuk saya Tuhan, ubah saya, baharui budi saya. Lewat firman. Makin kelihatan DNA-nya. Dalam merayakan Natal pun, sedikit demi sedikit tinggalkan keserupaan dengan dunia. Ingat, Natal itu yang dirayakan apa? Coba saya tantang jemaat, uji. Yang sekarang mau merayakan Natal. Apa sih yang dirayakan? Kelahiran Yesus. Sudah. Coba jelaskan kenapa dirayakan kelahiran Yesus. Nggak ada perintah merayakan Natal di Alkitab, nggak ada. Saya bukan berarti bilang salah ya perayaan Natal. Boleh. Tapi perintah nggak ada. Kalau Paskah ada perintahnya. Nih sebentar kita masuki, itu perintah. Tapi Natal itu nggak ada perintahnya, tapi nggak salah dirayakan, asal jangan serupa dengan ngerti gitu. Natal itu yang dirayakan apa? Baik ya, saya sudahkan dulu sampai di sini. Sekarang kita mengerti ketika kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan lagi lagu tadi, Pak Primus kalau boleh diiringi Pak. Belakang langit biru ya, mengantar kita. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan di sana ya, sesuatu yang tidak bisa cemar, sesuatu yang tidak bisa layu, sesuatu yang kekal. Mahkota kita di sana. Bahkan kita bisa melihat wajah pelepas kita, wajah penebus kita, wajah Tuhan kita. Nyanyikan ini dengan penuh kerinduan, sementara kita akan masuk perjamuan kudus. Saya kasih kesempatan jemaat membuka tutup anggur dan rotinya. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, kulihat wajahnya Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana, belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, kulihat wajahnya Yesus pelepasku, belakang langit biru sana. Berbahagialah kita yang ada di ruangan ini. Kita masuk hitungan orang-orang yang rindu belakang langit biru lebih dari apapun dalam kehidupan kita. Kita siap menunjukkan DNA kita sebagai adik-adiknya Yesus. Semakin serupa dengan Dia. Tuhan, saya siap sangkal diri. Saya siap pikul salib.
Karena saya rindu bertemu dengan Tuhan di belakang langit biru. Saya rindu melihat wajah Tuhan di belakang langit biru. Saya rindu menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan belakang langit biru. Saya undang jemaat bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan. Haleluya. Amin. Belakang langit biru. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana dengan penuh kerinduan iman. Belakang langit biru ada mahkotaku. Amin. Belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana kulihat wajahnya. Kulihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, setelah Roh Kudus-Mu berkarya dalam pengajaran firman kami, Tuhan, hati kami dibuat semakin rindu ke belakang langit biru sana Tuhan. Kami diteguhkan, kami diyakinkan, iman kami dibangun pagi hari ini. Ada sesuatu Tuhan sudah sediakan di sana, mahkota kami, imbalan kami. Sesuatu yang tidak bisa layu, sesuatu yang tidak bisa cemar, sesuatu yang bernilai kekal. Tuhan, kami rindu mendapatkannya di belakang langit biru sana. Kami rindu bertemu dengan Tuhan secara pribadi, melihat wajah-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur kebenaran firman pagi hari ini meneguhkan hati kami untuk mengejar belakang langit biru. Dengan cara tekun menyangkal diri, memikul salib, menunjukkan bahwa sungguh DNA kami secara rohani berasal dari Allah. Karena kami dilahirkan dari Allah, Allah yang memberikan kepada kami hidup baru. Dan kuasa yang membangkitkan Yesus, itulah yang telah membangkitkan kami dari kematian rohani. Kami mengucap syukur Tuhan, sekarang kami semakin mengerti apa arti karya salib Kristus dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Dan sebentar kami akan memasuki perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, perintah Allah untuk kami memperingati Tuhan kami Yesus. Dan biar lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami menerima berkat-berkat rohani dalam kehidupan kami. Menjadi digenapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Memampukan kami hidup sangkal diri pikul salib. Sehingga hidup kami, keserupaan kami dengan Kristus semakin muncul menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Dan lewat itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kuduskan, berkati perjamuan kudus kami, dan kami percaya Tuhan sudah menguduskan melayakkan kami.
Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak masuk dalam perjamuan kudus ini dan menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Berkati hamba-Mu yang akan melayani, berkati jemaat-Mu yang bersama-sama akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus yang ada. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami masuki perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepala kita sementara saya bacakan kebenaran firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika tubuhnya dikoyakkan, dia menanggung dosa dan kesalahan kita. Kita diampuni dari dosa-dosa kita dan kita menerima kebenaran dia sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena itu kita akan makan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. Kita akan makan dengan iman. Kita akan sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, kami rindu kedatangan-Mu, menjemput kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan untuk itu Engkau telah menumpahkan darah-Mu di atas salib untuk pengampunan dosa kami. Kami akan memperingati itu Tuhan. Kami menghormati, kami mengasihi, kami memuliakan Tuhan. Dan kami akan minum cawan ini dengan iman. Mari jemaat sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini, dalam perjamuan asa yang kudus yang kami lakukan, dalam iman kami kepada Tuhan, dalam sukacita kami telah menjadi adik-adiknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kami terima berkat dari perjamuan kudus ini Tuhan. Dan itu menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak bisa diambil dari kami. Tetap bersama dengan kami sementara kami menjalani kehidupan di dunia ini menuju kekekalan bersama, bahagia bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, seluruh jemaat sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan, Tuhan sertai, beri kemenangan, beri kemuliaan. Jadikan apa yang dilakukan jemaat-Mu berhasil bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sampai Tuhan pertemukan kami kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami terima segala berkat-berkat-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan jika sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sertai kami dalam perjalanan pulang. Lindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat jahat orang yang tidak berkenan. Tiba di rumah kami tanpa kekurangan sesuatu apapun, melainkan segala yang baik, segala yang sempurna yang dari Bapa limpah dicurahkan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa bagikan berkat yang kami terima dalam ibadah ini kepada orang-orang yang kami kasihi. Dan Tuhan, dengan segala keyakinan kami perkatakan bahwa sebentar kami pulang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menyertai hidup kami, membawa kami
tekun, setia di dalam Kristus Yesus Tuhan, sampai Tuhan datang kembali. Maka jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat, anugerah, kelimpahan dari Allah Bapa, kecintaan, kasih sayang, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari kuasa Roh Kudus, persekutuan yang semakin erat, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita masuk ke dalam kebahagiaan abadi, belakang langit biru sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.